Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rena. Hari ini Rena akan menceritakan sebuah dongeng Sawung Galing yang ditulis oleh Dwi Cahyono. Berkisah tentang perjuangan Joko Berek, anak dari seorang adipati Surabaya yang bernama Jayeng Rono dan ibunya Dewi Sangkrah. Dia berjuang melawan saudara tirinya sendiri yang licik dan penjajah Belanda. Begini ceritanya, dahulu kala ada seorang anak yang bernama Joko Berek. Dia selalu diejek teman-temannya karena tidak mempunyai ayah seperti teman-teman lainnya. Akhirnya Joko Berek pun pulang ke rumahnya dengan marah-marah. Ibu, aku tak tahan lagi. Ada apa anakku? Kenapa wajahmu cemberut begitu? Biung harus menjelaskan siapakah ayahku. Kalau dia sudah mati, di mana pusarannya? Dan kalau dia masih hidup, di mana tempatnya? Biar aku datang ke sana. Anakku Joko Berek, karena kamu sudah dewasa, ibu akan memberitahu siapakah ayahmu. Ayahmu adalah seorang adipati Surabaya yang bernama Jayeng Rono. Kalau kau ingin ke sana, pergilah, ibu merestuimu. Dengan berbekal seadanya, Joko Berek pergi ke Kadipaten Surabaya untuk menemui ayahnya. Berhenti kamu, teriak prajurit itu. Mau apa kamu datang ke Kadipaten Surabaya ini? Saya hanya ingin bertemu dengan ayah saya yang bernama Adipati Jayeng Rono. Anak muda, aku prajurit di sini. Sebaiknya kamu pergi dari sini sebelum aku usir. Aku tidak mau pergi dari sini sebelum aku bertemu dengan Adipati Jayeng Rono. Prajurit itu pun jengkel dan akhirnya mengeroyok Joko Berek. Perkelahian pun terjadi. Perkelahian itu dilerai oleh kedua putra Adipati Jayeng Rono. Maaf, siapakah saudara ini? Hendak apa datang ke Kadipaten Surabaya ini? Saya hanya ingin bertemu dengan Adipati Surabaya di sini yang bernama Jayeng Rono. Tidak ada satu orang pun yang boleh bertemu dengan ayahku. Sebaiknya kamu pergi dari sini sebelum aku usir. Aku tidak mau pergi dari sini. Aku tetap pada pendirianku. Aku ingin bertemu dengan Adipati Jayeng Rono di sini. Ada yang ingin kusampaikan padanya. Kedua putra Adipati Jayeng Rono pun kesal. Akhirnya mengeroyok Joko Berek. Tak lama perkelahian itu dilihat dari kejauhan oleh Adipati Jayeng Rono. Hei, hentikan perkelahian ini. Ada apa yang terjadi? Hamba hanya ingin bertemu dengan ayah hamba yang bernama Adipati Jayeng Rono. Oh, kamu yang bernama Joko Berek itu yang katanya ingin bertemu denganku, bukan? Buktikan sekarang kalau kau anakku. Hamba anak dari Dewi Sangkrah. Kalau tidak percaya, hamba membawa selendang Cinde Puspita ini. Kalau begitu, kamu memang anakku. Adipati Jayeng Rono pun memeluk erat Joko Berek. Dan Joko Berek senang karena sudah bertemu dengan ayahnya. Akhirnya Joko Berek tinggal di Kadipaten Surabaya. Namanya diubah menjadi Sawung Galing. Waktu telah berlalu. Suatu hari, Kadipaten Surabaya kedatangan tamu kompeni Belanda yang dipimpin Kapten Knol. Kapten Knol itu membawa sebuah surat yang berisi kedudukan Kadipaten Surabaya dicopot karena Adipati Jayeng Rono tidak mau bekerja sama dengan kompeni Belanda. Tetapi suatu hari diadakan sayembara di alun-alun Kertosuro yang diikuti kedua putra Adipati Jayeng Rono.
Diam-diam, Sawung Galing juga mengikuti sayembara tersebut. Dan akhirnya Sawung Galing memenangkan sayembara tersebut. Karena Sawung Galing yang memenangkan, kedua saudara tirinya iri terhadap Sawung Galing dan ingin mencelakai Sawung Galing. Tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh Adipati Cokroningrat dari Madura. Adipati Cokroningrat pun memberitahu kepada Sawung Galing niat jahat tersebut. Semenjak saat itu, Sawung Galing membenci Kompeni Belanda dan ia bertekad memerangi Kompeni Belanda dengan menambah kekuatan laskarnya. Waktu telah berlalu, peperangan tersebut berkobar di seluruh Surabaya. Akhirnya, Sawung Galing berhasil membunuh Jenderal Debor. Tetapi Sawung Galing sakit parah. Akhirnya dia meninggal dunia di daerah Kupang dan dimakamkan di Lidah Wetan, Surabaya. Demikian cerita dari Sawung Galing. Pesan moral dari cerita tersebut adalah jangan mudah berputus asa dan tetap berjuang. Amanat dari cerita tersebut adalah hal-hal baik akan diberikan kebaikan dalam hidupnya, dan hal-hal jahat akan diberikan keburukan dalam hidupnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.